Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Wabil khusus rekan-rekan P3K tahap 1 yang sebentar lagi akan menerima SK. Di video kali ini kita akan membahas berkaitan dengan penyerahan SK dan pembayaran gaji Bapak Ibu. Karena kita ketahui untuk TMT dan SPMT sesuai dengan edaran BKN itu sudah dapat ditetapkan bulan Maret. Nah Bapak Ibu, jika ada SK P3K yang diserahkan terlambat dari Pemda karena ada indikasi Pemda yang menghindari THR, apakah nanti gaji Bapak Ibu akan dirapel dari Maret? Karena pada prinsipnya dana DAU itu sudah ada sejak Maret. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, pembahasan kita kali ini berkaitan dengan apakah gaji dan tunjangan P3K 2024 yang diserahkan SK-nya di 2025, khususnya untuk tahap 1 ya, kita bahas tahap 1 dulu, ini nanti akan dirapel dari Maret. Ini karena kita dapat informasi dari edaran BKN bahwa penetapan TMT ataupun SK Bapak Ibu itu sudah bisa dilakukan sejak Maret. Nah, untuk menjawab apakah nanti akan dirapel gaji Bapak Ibu dari Maret jika penyerahan SK-nya diundur oleh Pemda, nanti kita akan baca informasi yang diterangkan di dalam Permendagri nomor 6 tahun 2021. Ya, sebagai informasi tambahan bahwa untuk besaran gaji P3K nanti di 2025 ini masih mengacu pada Perpres nomor 11 tahun 2024. Ini yang terbaru ya, yang kemarin naik 8% untuk ASN normal dan naik 11% untuk para pensiun. Nah, edaran BKN yang kita maksud adalah edaran BKN per tanggal 14 Januari 2025. Ini berkaitan dengan usul penetapan NIP 3K dan PNS tahun 2024 untuk formasi 2024 ya. Nah, kita akan lihat di poin yang terakhir yaitu di poin 11 bahwa di sini disebutkan bahwa penetapan atau penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai ASN 2024 itu ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan NIP 3K dan PNS kepada Kepala BKN untuk instansi pusat dan Kepala Kantor Regional untuk instansi daerah. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui, penetapan usul NIP untuk P3K khususnya tahap 1 itu dilakukan sejak tanggal 1 sampai dengan 28 Februari 2025. Artinya untuk penetapan berlakunya pengangkatan ASN khususnya P3K ini nanti berlaku sejak tanggal 1 bulan berikutnya dari usul yaitu bulan Maret 2025. Ini adalah aturan resmi bahwa Pemda itu sudah dapat menetapkan TMT dan bahkan SPMT bagi Bapak Ibu P3K tahap 1 sejak bulan Maret. Nah, jika kita merujuk pada keputusan Menteri Keuangan nomor 29 tahun 2025 ini yang terbaru, yaitu tentang penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah, yaitu dana DAU juga ya. Di sini adalah rincian alokasi dana alokasi umum atau DAU, di mana di sini ada bagian untuk dukungan penggajian P3K daerah ya. Ini setiap daerah sudah ditetapkan anggaran untuk gajinya dan ini sudah diperuntukkan sejak bulan Maret 2025. Artinya dengan ditetapkannya SK melalui TMT dan SPMT Bapak Ibu, itu dana gajinya sudah ada dan disiapkan per Maret 2025. Nah, jika kita kembali pada permasalahan apakah gaji dan tunjangan P3K 2024 ini akan dirapel dari bulan Maret apabila SK diserahkan pada bulan April misalnya, bulan Mei atau bulan Juni 2025. Nah, untuk menjawab ini kita akan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 6 tahun 2021 tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan P3K yang bekerja pada instansi daerah. Ya, pembahasan berkaitan dengan hal itu dibahas di bagian ketiga berkaitan dengan syarat pembayaran gaji dan tunjangan bagi P3K. Di pasal 23 disebutkan untuk ayat 1, gaji dan tunjangan P3K sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 1, yaitu berkenaan dengan komponen gaji dan tunjangannya, itu dibayarkan setelah menandatangani perjanjian kerja. Kemudian diterbitkan keputusan pengangkatan atau SK dan adanya surat melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT atau surat pernyataan melaksanakan tugas. Nah, jika kita mengacu pada edaran BKN tadi yang mana Maret itu sudah seharusnya dapat dibayarkan, itu artinya SPMT dan TMT Bapak Ibu itu bisa ditetapkan sejak Maret. Nah, apabila Maret ditetapkan dan dibayar gaji, maka Bapak Ibu sebenarnya dapat menerima THR
karena dasar pembayaran THR untuk yang hari raya bulan April ini kemungkinan terbesar adalah dasar pembayarannya gaji di bulan Maret. Kemudian di ayat 2, penerbitan SPMT itu tetap mengikuti peraturan BKN ya Bapak Ibu. Nah, di mana SPMT yang diterbitkan itu adalah tidak diberlaku surutkan dari tanggal penandatanganan perjanjian kerja dan penetapan keputusan pengangkatan menjadi P3K. Artinya tanggal SPMT ini tidak boleh mundur ya. Misalnya Bapak Ibu terima SK-nya di bulan April atau di bulan Mei atau Juni. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu menerima di bulan April atau Mei atau Juni, maka SPMT-nya harus di bulan Mei, bulan April, dan bulan Juni pula. Nah, dengan demikian berarti gaji Bapak Ibu dan tunjangan juga dibayarkan di bulan April, Mei, dan Juni. Artinya tidak bisa diberlaku surutkan pembayaran gajinya menjadi Maret. Nah, ini ya ketetapannya. Di mana aturan pembayaran gajinya itu apabila SPMT pada tanggal hari pertama bulan berkenaan, misalnya di tanggal 1 April, maka gaji dan tunjangannya dibayarkan pada bulan itu, yaitu di bulan April gajinya. Namun jika tanggal SPMT itu adalah tanggal hari kerja kedua dan seterusnya, misal tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 di bulan April misalnya, maka gaji dan tunjangannya dibayarkan mulai bulan berikutnya, yaitu bulan Mei. Nah, jadi berkenaan dengan bisa dirapal atau tidak tadi terjawab di poin ketiga. Meskipun dananya sudah ada sejak Maret, tapi jika SK Bapak Ibu diserahkan setelah Maret, maka gajinya tidak bisa dirapal. Ya, demikian penjelasan yang dapat kita sampaikan dari Peraturan Mendagri ini nomor 6 tahun 2021. Semoga menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.